Kembali lagi bersama kami di Silent Voice, channel yang membahas tentang artikel yang jarang untuk dibahas, karena suara kita seakan dibungkam. Kali ini, channel kami akan membahas tentang titik balik kebangkitan Jepang melalui resolusi Meiji. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Jepang menjadi negara Asia pertama yang diperhitungkan di dunia barat sebelum muncul Cina yang menjadi raksasa dagang. Mungkin artikel ini bisa membuat gambaran untuk kita sebagai pemuda untuk memilih langkah agar kita sebagai sebuah bangsa tidak dipandang sebelah mata. Kembali ke negara Jepang yang menjadi sentra budaya, bahkan pusat teknologi hingga saat ini di Asia bahkan Eropa. Namun, siapa sangka ternyata Jepang dahulu sangatlah tertinggal dengan kemajuan negara-negara barat. Namun, semua berubah setelah era Kekaisaran Meiji, di mana kemudian revolusi yang terjadi di Jepang lebih dikenal dengan Restorasi Meiji, atau juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji. Dengan berpuncaknya adalah pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Dengan menandai berakhirnya era Kesogunan Tokugawa. Restorasi Meiji atau revolusi tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh negara barat, di mana diawali ketika Komodor Amerika Serikat Matthew G. Perry yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Komodor Perry datang ke Jepang menaiki kapal super besar yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang saat itu. Akhirnya, para pemimpin Jepang ketar-ketir dengan ketertinggalan Jepang dengan ditandai melabuhnya kapal-kapal barat yang superior. Kemudian, para founder restorasi Meiji bertindak cepat dengan mengatasnamakan pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ketakutan-ketakutan saat itu dari ancaman ketakutan-ketakutan kolonial waktu itu yang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara. Langkah awal yang diambil dari revolusi radikal Jepang ini adalah seperti awal dipilihnya kata Meiji, yang berarti kekuasaan pencerahan dan pemerintahan, di mana bertujuan menggabungkan kemajuan barat dengan nilai-nilai timur tradisional. Ternyata hal tersebut membuat Jepang sebagai negara yang dapat maju tanpa meninggalkan tradisional. Bonus fakta. Pada bonus fakta kali ini akan membahas tentang sejarah singkat Yakuza, gangster dan mafia terbesar di Jepang. Yakuza dalam bahasa Jepang atau Gokudo adalah nama dari sindikat terorganisir di Jepang. Organisasi ini sering juga disebut mafia Jepang karena ada kesamaan dengan bentuk organisasi yang asalnya dari Italia. Nah, bagaimana sejarah singkat Yakuza Jepang? Berikut ulasannya. Sejarah Yakuza di zaman feodal Jepang. Sejarah Yakuza dimulai pada awal tahun 1612 ketika orang-orang yang dikenal sebagai Kabukimono atau orang gila mulai menarik perhatian para pejabat setempat, mulai dari pakaian dan potongan rambut serta perilaku mereka yang aneh. Mereka juga membawa pedang yang panjang, di mana gaya tersebut membuat mereka cukup nyentrik. Kabukimono membuat kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun di waktu luang mereka. Bahkan sampai menusuk seseorang hanya untuk kesenangan belaka. Para Kabukimono adalah samurai eksentrik, membuat nama-nama yang aneh untuk kelompok mereka dan banyak berbicara dalam bahasa gaul. Loyalitas mereka satu sama lain sangat luar biasa. Mereka akan saling melindungi dari ancaman apapun, termasuk terhadap keluarga mereka sendiri. Kenyataannya, Kabukimono adalah pelayan shogun dan juga mengambil nama Hatamoto Yako atau hamba shogun. Bagaimana pendapatmu jika Kekaisaran Meiji memajukan teknologi dan militer sejak 1905
Sehingga slogan Cahaya Nippon membuat Jepang kuat. Tulis pendapatmu tentang Jepang saat ini di kolom komentar ya.